Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Nilal selaku dosen pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Valian Brastio dari kelas manajemen B NIM 11076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek yang didampingi oleh ajaran agama Islam serta contoh konkretnya di dunia nyata. Pertama adalah pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merujuk pada pengetahuan dan aplikasi teknologi yang diperoleh melalui metode ilmiah. Iptek berfokus pada pemahaman dan penelitian fenomena alam serta perkembangan teknologi untuk memecah masalah dan meningkatkan kehidupan manusia. Yang kedua adalah iptek yang didampingi dengan agama Islam. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus menerapkan ajaran dari Al-Quran ketika mengembangkan sebuah teknologi, agar teknologi yang kita buat tidak menyalahi larangan-larangan Allah. Dalam agama Islam memiliki prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur perilaku manusia. Dalam konteks iptek, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Misalnya, teknologi harus digunakan untuk kebaikan manusia, menjaga lingkungan, dan menghormati hak asasi manusia. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan mempelajari alam semesta. Oleh karena itu, penelitian dan inovasi dalam bidang iptek sangat dianjurkan dalam Islam. Umat muslim diberi kebebasan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya adalah contoh konkret iptek di dunia nyata dan bagaimana hukumnya. Salah satu contohnya adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan teknologi stunning. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelih itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Dengan kemajuan teknologi yang serba canggih seperti ini, semua pekerjaan manusia seakan mampu dijalankan dengan mesin, tak terkecuali dalam pemotongan hewan sekalipun. Meski tidak dilakukan oleh seseorang yang secara langsung, hanya sebatas operator mesin, hukum penyembelihan menggunakan mesin diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya, dagingnya pun halal, sebagaimana penjelasan Sayyid Abu Bakar Sayyato Ad-Dimyati, yaitu syarat pemotong ialah muslim. Juga pemotongnya bukanlah orang yang buta pada binatang yang tidak mampu dikuasai dalam hal membunuhnya, baik dari perburuan ataupun selainnya. Maka tidaklah halal hasil sembelihan orang buta dengan melepaskan alat pemotong, karena ia tidak memiliki sasaran yang benar. Selain syarat penyembelihan, yang terjadi pada pertimbangan adalah cara penyembelihan dan mesin pemotong sebagai alatnya. Syekh Zakaria menjelaskan dalam kitabnya, yaitu penyembelihan adalah memotong saluran nafas tenggorokan dan saluran makanan, dan disyaratkan alat pemotongnya harus dalam keadaan tajam yang dapat melukai, seperti pisau dari besi, bambu, batu, peluru tajam, emas, dan perak, kecuali yang terbuat dari gigi dan kuku, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Apapun yang dapat mengalirkan darah yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta'ala, maka makanlah. Selanjutnya, metode stunning banyak dikenal luas saat ini adalah metode mekanik, listrik, dan kimiawi. Metode mekanik seperti melakukan pukulan tertentu pada lokasi yang menyebabkan hewan melemah dan hilang kesadaran. Sedangkan metode listrik semisal dengan menempatkan elektroda dengan voltase tertentu yang membuat hewan tak sadarkan diri. Lalu metode kimiawi misal dengan penggunaan kamar gas. Lalu bagaimana tindakan stunning ini dari sudut pandang fikih? Metode pemingsanan atau stunning ini termasuk dalam kategori penyembelihan modern.
Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 12 tahun 2009 menyebutkan bahwa stunning diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara dan lemah, tidak menyebabkan kematian atau cedera permanen. Kedua, bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. Tindakan penyembelihan pada hewan yang dipingsankan tidak menggunakan prinsip memotong khulqum tenggorokan. Kemudian yang ketiga, pemingsanan tidak dengan bertujuan menyiksa dengan segera melakukan penyembelihan. Keempat, alat yang digunakan hendaknya tidak digunakan bersamaan dengan hewan non halal semata demi menjaga kesucian. Yang terakhir, teknis perlakuannya mesti mendapat rekomendasi dan dipantau oleh ahli sehingga syariat di atas terpenuhi, alat yang digunakan aman bagi penyembelih, hewan tetap aman dikonsumsi serta dalam konteks industri kualitasnya terjaga. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyembelihan dengan teknologi stunning atau setrum itu diperbolehkan asalkan tidak bertujuan untuk menyiksa tetapi hanya sekedar membuat hewan pingsan. Demikian penjelasan perkembangan iptek yang didampingi oleh ajaran agama Islam. Penjelasan ini bertujuan agar teknologi tidak membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.